Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pare-Pare, kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang berhasil kami rangkum. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Dewi Sartika. Pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, memperingati Hari Juang TNI Angkatan Darat, Kodim 1405 Pare-Pare menggelar donor darah untuk mencegah minimnya stok darah sebagai bentuk kepedulian antar sesama yang membutuhkan di masa pandemi COVID-19. Dalam rangka memperingati Hari Juang TNI Angkatan Darat, Kodim 1405 Pare-Pare menggelar bakti sosial donor darah di Aula Makodim 1405 Pare-Pare pada Kamis pagi. Selain personil Kodim 1405 Pare-Pare, donor darah ini juga melibatkan personil dari Polres Pare-Pare dan Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan. Bekerja sama dengan pihak dari Palang Merah Indonesia, darah yang berhasil dikumpulkan kali ini sebanyak 41 kantong darah. Komandan Kodim 1405 Pare-Pare, Letnan Kolonel Korps Zeni Arianto Wibowo mengatakan, kegiatan donor darah tersebut merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap permasalahan kebutuhan darah, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini, banyak masyarakat yang membutuhkan darah. Dengan menggelar donor darah ini, Arianto Wibowo berharap dapat menyelamatkan ribuan nyawa yang saat ini berjuang, khususnya mereka yang terdampak bencana di berbagai daerah. Ini telah dilaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan di Makodim 1405 Pare-Pare. Kami bekerjasama dengan PMI Kota Pare-Pare. Untuk kegiatan hari ini Kodim melibatkan dari satuan lain yaitu Polres Pare-Pare dan Yon Brimob Pare-Pare. Hari ini yang mendonor darah sekitar 50 orang, namun yang bisa diambil darahnya adalah sekitar 41 orang karena ada pertimbangan beberapa hal, 9 orang tidak bisa diambil darahnya. Jadi donor darah ini untuk meningkatkan jiwa juang, nasionalisme dan patriotisme prajurit TNI AD, apalagi tahun ini banyak membutuhkan darah. Kemudian di situasi pandemi ini banyak masyarakat yang sakit dan membutuhkan darah. Diketahui dengan berdonor darah, seseorang juga akan memperoleh berbagai manfaat bagi tubuh, antara lain menurunkan resiko serangan jantung, resiko kanker, dan dapat mendeteksi berbagai macam penyakit. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pasca bencana angin kencang yang melanda kota Pare-Pare beberapa waktu yang lalu, tim SAR gabungan menyalurkan bantuan kebutuhan mendesak untuk para korban. Tim SAR Gabungan Kota Pare-Pare kini mulai menyalurkan bantuan kepada korban terdampak angin kencang yang melanda di sejumlah wilayah yang ada di Kota Pare-Pare beberapa waktu lalu. Salah satunya yang berada di daerah Lauleng, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare. Bantuan yang disalurkan mulai dari terpal dan material bangunan rumah seperti kayu. Agar dapat digunakan sementara waktu sambil menunggu perbaikan, personil tim SAR juga melakukan perbaikan di rumah-rumah warga yang terdampak. Selain itu, sembako juga dibagikan kepada korban angin kencang. Iya, ini akibat angin kencang yang kejadian pada tanggal 7, di mana beberapa rumah di sekitar sini hampir 20 rumah. Salah satunya yang kita lihat di belakang, olehnya itu bantuan terpal yang kemarin kami berikan, baru hari ini kami bantu untuk pemasangan tempat istirahat dan pengajiannya. Oke, jadi untuk saat ini bantuan apa saja yang mulai disalurkan oleh pemerintah? Iya, untuk pemerintah saat ini beberapa terbat dan sembako yang kami berikan. Begitupun juga dengan beberapa titik. Berapa total titik sementara? Total titik sementara sekitar 15 titik. Dan sementara teman-teman merekap hasil validasinya. Mudah-mudahan ini hari sudah komplit. Erwin,
TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, peserta Siti Nurkalbi Sulti asal SMP Negeri 1 berhasil meraih juara pertama pada Lomba Pidato Sekota Parepare tingkat SMP dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Berikut informasi selengkapnya. Siti Nurkalbi Sulti meraih juara 1 Lomba Pidato tingkat SMP Sekota Parepare dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021 yang dilaksanakan di Gedung Balai Ainun Habibie pada Rabu 8 Desember 2021 kemarin. Peserta dengan nomor urut 13 asal SMP Negeri 1 Parepare ini berhasil meraih juara 1 setelah mengumpulkan poin dari Dewan Juri sebanyak 91. Saya berdiri di sini untuk kita, generasi yang akan datang. Apalah jadinya kami, generasi anak bangsa, jika korupsi terus menjamur dan tak berujung. Korupsi adalah kejahatan yang serius. Perilaku korupsi sudah menggulita dan menjadi kanker ganas stadium akhir yang sulit disembuhkan. Korupsi sudah menyasar ke segala lini kehidupan, mulai dari level kepala desa hingga level menteri. Miris rasanya kami saksikan potret hidup orang dewasa. Sana seperti ini memperebutkan harta dan tahta dengan cara korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara untuk posisi kedua diraih Andi Maisa Andini Permana dengan nilai 88,33. Menciptakan Indonesia bebas korupsi bukanlah suatu hal yang mustahil. Jika kita semua bisa bersatu padu dengan mengedepankan kejujuran, yakin dan percaya, kesuksesan masyarakat dan bangsa akan terwujud secara hakiki. Lalu pertanyaannya, apa peranan kita sebagai generasi milenial dalam memerangi budaya anti korupsi? Yang pertama, sebagai generasi penerus bangsa, kejujuran harus dimulai dari diri kita sendiri. Misalnya, tidak mencontek saat ulangan, datang tepat waktu, dan mengembalikan sisa uang sesuai dengan perjanjian dan sebagainya. Dan juara 3 diraih Ratu Fatina Fairna dengan nilai 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri dan yang saya banggakan teman-temanku yang insya Allah akan menjadi pelopor anti korupsi di Kota Parepare dan di seluruh penjuru Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat firman-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Ratu Fatina Fairna dari UPTD SMP Negeri 3 Kota Parepare. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan pidato tentang generasi berkarakter, generasi anti korupsi. Ajang yang digelar pemerintah Kota Parepare melalui Inspektorat Daerah sebagai rangkaian dari memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah Kota Parepare terus berupaya melakukan percepatan program vaksinasi bagi masyarakat. Hal ini merupakan instruksi Wali Kota Parepare Dr. HM Topan Pawe SHMH untuk mempercepat pembentukan herd immunity. Gerakan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kota Parepare, mulai dari kecamatan hingga tingkat kelurahan terus bergerak melakukan vaksinasi kepada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi, seperti yang dilaksanakan di Kelurahan Kampung Baru pada Kamis 9 Desember 2021.
Pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacokiki Barat ini dipantau langsung Camat Bacokiki Barat Fitriani SSTP sebagai tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang menginstruksikan kepada para camat maupun lurah untuk mengidentifikasi warganya yang belum divaksin. Sebelumnya di berbagai kesempatan, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH terus mengajak warga masyarakat yang belum vaksin untuk datang ke lokasi-lokasi vaksinasi yang telah ditentukan untuk mewujudkan herd immunity di Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Forum Komoditas Hijau Kota Parepare menggelar rapat koordinasi akhir tahun 2021 bersama pemerintah dan dihadiri masyarakat yang terlibat dalam rangka percepatan, perwujudan dan pencapaian 8 atribut Kota Hijau. Forum Komunikasi Hijau Kota Parepare bersama dengan pemerintah kota menggelar rapat koordinasi akhir tahun 2021 di Hotel Kenari pada Kamis 9 Desember 2021. Rapat yang dibuka Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare dan dihadiri puluhan masyarakat peduli lingkungan yang telah terbentuk di tingkat kelurahan dan kelompok wanita Tani Mutiara Hijau ini dalam rangka percepatan, perwujudan dan pencapaian 8 atribut Kota Hijau. Ketua FKH Parepare Bahtiar Syarifuddin yang ditemui usai rapat koordinasi mengharapkan masyarakat peduli lingkungan yang sudah terbentuk di sejumlah kelurahan ini akan menjadi garda terdepan dan pelopor dalam melaksanakan seluruh kegiatan dalam percepatan, perwujudan dan pencapaian 8 atribut Kota Hijau. Saat ini kita melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka untuk mengevaluasi sekaligus ingin melanjutkan program-program yang masih tersisa, terutama 8 atribut Kota Hijau. Kita berharap banyak masyarakat peduli lingkungan yang terbentuk di satu kelurahan ini di 2022 ini akan menjadi garda terdepan dan akan menjadi pelopor melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan yang mewujudkan, yang ingin mempercepatan pewujudan atribut 8 Kota Hijau itu. Nah, kita berharap masyarakat yang sudah melibatkan diri ikut berpartisipasi dalam kelompok masyarakat peduli lingkungan ini memulai dengan melakukan identifikasi, melakukan di lingkungannya masing-masing, melakukan baik ruang terbuka hijau yang sudah berada di lingkungan masing-masing maupun yang belum punya ruang terbuka hijau. Karena kita berharap 2022-2023 ini kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di Kota Parepare ini kembali bisa bertambah, karena itu merupakan salah satu tugas dan kewajiban kami sebagai salah satu dari 8 atribut Kota Hijau. Harapan serupa juga diungkapkan Sekretaris Badan Perencanaan Daerah atau Bapeda Kota Parepare Zulkarnain. FKH pada pagi hari ini telah melaksanakan kegiatan yang sangat bagus dan melibatkan unsur-unsur masyarakat di kelurahan terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Parepare. Sekarang kaki-kaki dan tangan-tangannya FKH sudah melebar ke kelurahan dengan adanya masyarakat peduli lingkungan di 3 kecamatan. Saya kira 1 kecamatan lagi akan terbentuk dalam waktu dekat ini untuk memenuhi semua unsur-unsur yang dibutuhkan dalam forum komunitas hijau Parepare dengan keterwakilan dari masyarakat peduli. Dalam rapat tersebut, sejumlah masukan disampaikan para peserta kepada FKH dan pemerintah kota guna menciptakan lingkungan yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, pemerintah Kota Parepare rencananya akan mengembangkan kawasan wisata kuliner halal yang dipusatkan di Pare Beach. Pengembangan kawasan ini akan bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar. Untuk menciptakan suatu kawasan kuliner halal atau KKH yang memperoleh sertifikat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, pemerintah Kota Parepare melakukan penandatanganan MOU dengan Universitas Hasanuddin terkait kerjasama kawasan pengembangan kuliner halal di Kota Parepare. Penandatanganan MOU ini dilakukan oleh PLT Kepala Dinas Perdagangan Hasan Ginca dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Hasanuddin, yang disaksikan Rektor Unhas Profesor Dr. Dwi Aristina Palubuhu MA, Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim dan Sekretaris Daerah,
asisten serta beberapa pimpinan SKPD terkait di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Rabu kemarin. Dalam laporannya, PLT Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare Hasan Ginca mengatakan rencana pengembangan kawasan kuliner halal di kawasan Pare Beach karena dinilai saat ini telah menjadi salah satu kawasan kuliner yang sangat menarik perhatian masyarakat, serta dikenal di wilayah Ajata Parang bahkan Sulawesi Selatan pada umumnya. Hasan Ginca menambahkan, dengan adanya kawasan kuliner halal ini dapat menciptakan lingkungan kawasan kuliner yang mendukung tercapainya keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung di Kota Parepare. Sementara Wakil Wali Kota Parepare dalam sambutannya menyampaikan bahwa beberapa kerjasama yang telah dilakukan dengan Unhas selama ini telah membuktikan bahwa antara pemerintah Kota Parepare dan Unhas telah terjalin sinergitas yang memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Adapun kerjasama yang akan kita bangun adalah pengembangan kawasan kuliner halal Parepare Beach. Beberapa kerjasama yang telah dilakukan oleh PPM Unhas selama ini membuktikan bahwa antara Pemkot Parepare dengan PPM Unhas telah terjalin sinergitas yang memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Hadirin. Pada kesempatan itu juga, Rektor Unhas Dwi Aristina Palubuhu dalam sambutannya mengungkapkan, dengan adanya pengembangan kawasan kuliner halal ini, Kota Parepare sudah selangkah lebih maju dan ini akan menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kota Parepare. Serta pihaknya siap mendukung untuk Parepare yang lebih hebat dan lebih berjaya. Sudah ada kerjasamanya ya antara Unhas dan Pemkot, sekarang lebih diperkuat dengan aksi nyata yang akan ditandai oleh adanya kesepakatan kerjasama antara lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dengan Kota Madya Parepare, khususnya dengan Dinas Perdagangan dalam rangka membina dan mengembangkan kawasan kuliner halal Kota Madya Parepare. Pak Wali, Pak Sekda, dan sekedar undangan, kami menyambut gembira karena inilah sebenarnya keberadaan Unhas bagi pemerintah daerah adalah memiliki kontribusi yang nyata, yang konkret untuk menumbuh kembangkan potensi di daerah. Ya. Kehadiran kami bukan hanya menghasilkan alumni-alumni, para sarjana, para master, doktor, tetapi apa signifikansinya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Universitas Muhammadiyah lakukan nota kesepahaman dengan Universitas Hasanuddin dengan melakukan kerjasama dengan tema Perguruan Tinggi SDM dan Era Revolusi Industri di Aula Unpar pada Rabu Desember 2021. Universitas Muhammadiyah Parepare bersama Universitas Hasanuddin Makassar tekan MOU. Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dengan tema Perguruan Tinggi SDM dan Era Revolusi Industri itu dirangkaikan dengan kuliah umum oleh Rektor Unhas, Profesor Dr. Dwi Aristina Palubuhu di Aula Universitas Muhammadiyah Parepare pada Rabu 8 Desember 2021. Rektor Unpar Dr. Nasir menjelaskan, MOU itu terkait penelitian, pengabdian masyarakat, dan jurnal. Dengan MOU tersebut diharapkan ada implementasi dan komitmen pada 4 fakultas, yakni Fakultas Pertanian, Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Teknik, serta program pasca sarjana. Penelitian riset itu, kemudian pengabdian masyarakat, dan yang terakhir adalah jurnal seperti itu. Dengan MOU yang merupakan albumnya tadi telah disampaikan oleh Direktur bahwa bukan hanya MOU yang kita harapkan, tetapi ada implementasi, dan itu implementasinya ada pada tingkat fakultas dan prodi seperti yang telah ditandatangani tadi. Dan kami akan komitmen mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Rektor Unhas Profesor Dr. Dwi Aristina Palubuhu pada kesempatan itu berpesan agar Unpar bisa menjadi perubahan yang unggul. Di antaranya perubahan dalam pengelolaan perguruan tinggi, perspektif, serta pengelolaan manajemen. Olehnya itu, menurutnya melalui MOU ini, beberapa hal ke depan akan dilakukan kerjasama antara Unhas dan Unpar untuk kemajuan universitas. Pokoknya kita ingin universitas swasta di kawasan timur juga bisa berkembang Unhas, kan?
sehingga bisa melahirkan luaran-luaran yang unggul sebagai saing. Nggak bagus kalau maju cuma sendiri-sendiri, tapi bagus kalau maju bersama. Membuat pengelolaan perguruan tinggi, perspektif, terus pengelolaannya kan di manajemennya, alumni pun juga harus berubah, lalu bisa melakukan menjadi perubahan yang unggul di era 4.0 ini. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk meningkatkan minat baca di kalangan para remaja, Dinas Perpustakaan menggelar pemilihan Duta Baca yang diikuti sejumlah pelajar dari tingkat SMP dan SMA. Sebanyak 10 pelajar tingkat SLTA dan SLTP sekota Parepare mengikuti audisi Duta Baca. Aksi literasi untuk mewujudkan Parepare Maca itu digelar pemerintah Kota Parepare, dalam hal ini Dinas Perpustakaan Kota Parepare, di Hotel Pare Beach pada Kamis 9 Desember 2021. Setelah berhasil mengalahkan 38 pesaing yang gugur pada seleksi administrasi, para finalis kategori umur 13 hingga 19 tahun pada audisi kali ini menjalani ujian tertulis dan wawancara untuk menyandang gelar sebagai Duta Baca Kota Parepare 2021-2022. Dalam audisi yang berlangsung, para finalis tampak percaya diri di depan para juri kompeten yang juga memberikan motivasi, edukasi, dan semangat kepada para finalis. Adapun tim penilai dan juri dari Lomba Duta Baca ini, yakni Dr. Asniar Humas, founder Rumah Belajar Cinta Damai, Insinyur Haji Kaharudin Kadir MSI, Ketua Komisi 1 DPRD Parepare, dan Johansah PSPDMM, Kepala Bidang Dikdas Disdikbud Parepare. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Haja Sumarni SE mengatakan, pemilihan Duta Baca bertujuan untuk meningkatkan minat baca khususnya siswa-siswi di Kota Parepare sesuai dengan tema Aksi Literasi Wujudkan Parepare Maca. Ia pun berharap agar kedepannya para pelajar Parepare bisa menjadi contoh di lingkungannya untuk gemar membaca. Akan meningkatkan minat baca pada anak dan masyarakat, dan peserta yang ikut diharapkan membentuk suatu komunitas baca yang akan menyebarluaskan minat baca kepada anak dan masyarakat. Adapun hadiah dari Lomba Duta Baca ini, yakni uang pembinaan Rp2 juta untuk juara 1, Rp1.500.000 untuk juara 2, Rp1 juta untuk juara 3, Rp750.000 untuk juara harapan 1, Rp500.000 juara harapan 2, Rp250.000 untuk juara harapan 3, serta souvenir dari Erlangga dan RBCD bagi ke-10 finalis. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk edisi kali ini. Terus perbarui informasi Anda dengan selalu menyaksikan program-program dari TV Peduli. Saya Dewi Sartika. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.